kondisi rakyat ini sudah sangat membutuhkan ya, Yang. Betul. Dengan perkembangan dana amanah ini ya. Ya betul Pak Jen. Jadi dengan kondisi yang ditanyakan Pak Jen bahwa rakyat sudah sangat menunggu, betul Pak Jen. Tapi saya kakek minta kepada masyarakat secara umum ya, karena leluhur sekarang itu masih aktif. Tidak mungkin dana amanah itu keluar kalau negara masih dihuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Siapa? Ya sistem pemerintahan ini sebenarnya kan sistem tinggalan warisan Eropa. Bagaimana tidak bisa? Berkali-kali coblosan hasilnya tetap saja. Oleh karena itu seperti yang diviralkan kakek ini kelihatannya memang sistem kerajaan itu sangat amat mendesak. Terkait dengan dana amanah bagi seluruh rakyat Indonesia ini, tampaknya kondisi rakyat ini sudah sangat membutuhkan ya, Yang. Betul. Dengan perkembangan dana amanah ini ya. Ya betul Pak Jen. Jadi akhir-akhir ini hampir 1 bulan berturut-turut dari Medan, dari Depok, dari Bekasi, dari Jawa Barat, dari mana-mana tuh datang ke tempat Eyang ini, yang intinya itu satu, ada yang pihak telepon aja, ada yang datang langsung, tapi justru yang datang langsung tuh aneh. Anehnya itu apa? Misalnya yang dari Depok dan Bekasi itu 2 orang berlainan, tapi gerenjetnya sama. Begitu ke sini dia itu memperoleh batu, gambarnya Eyang Semar yang diperoleh dari Serandil. Di rumah tuh gelisah terus, dia tuh namanya Buyung, Mas Buyung, gelisah terus di rumah itu. Pada waktu kuliah begitu membuka Cakrawala Institutnya Pak Jen, lalu ingat saya, langsung mengambil baju seadanya, bawa tas kresek ke sini, pamit istrinya, Bu, saya mau ke Malang. Kemana? Sudah mau ke Romo, pokoknya ke Malang, jaga rumah dan anak-anak yang baik gitu ya. Nah itu naik kereta api. Terus suatu saat yang satu lagi itu dari Depok. Dari Depok itu nggak bersamaan, nggak semayanan. Beliau mau datang hanya pengen menyampaikan tentang Bung Karno waktu kecil, bahwa Bung Karno memang betul putranya Pakubuwono ke-10, karena eyangnya beliau adalah abdi dalam Pakubuwono ke-10, dan eyangnya sering cerita kepada yang datang ke saya itu, Setiawan kalau nggak salah namanya itu, cerita tentang Bung Karno itu siapa gitu. Jadi waduh, rasanya kayak tidak terduga gitu loh. Tapi waktu mereka berdua datang sama sekali tidak menceritakan dana amanah. Nah, lepas dari cerita yang berdua tadi itu, dengan kondisi yang ditanyakan Pak Jen bahwa rakyat sudah sangat menunggu, betul Pak Jen. Tapi saya kakek minta kepada masyarakat secara umum ya, karena leluhur sekarang itu masih aktif. Tidak mungkin dana amanah itu keluar kalau negara masih dihuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Siapa? Ya sistem pemerintahan ini sebenarnya kan sistem tinggalan warisan Eropa. Bagaimana tidak bisa? Berkali-kali coblosan hasilnya tetap saja. Oleh karena itu seperti yang diviralkan kakek ini kelihatannya memang sistem kerajaan itu sangat amat mendesak. Oleh karena itu kakek sudah memulai pada waktu itu tahun 2008 raja-raja seluruh Nusantara saya ajak apel di Mojokerto. Waktu itu karena 98 di bawah kekuasaan Orde Baru, izin itu tidak keluar ya. Tapi yang namanya kakek ini ya, meskipun izin tidak keluar, tujuannya baik demi rakyat dan bangsa, saya tabrak saja. Entoh, waduh, pawai mulai dari pintu lawang Mojokerto sampai ke Pendopo Agung Mojopahit ya. Nah di situ tuh Pak Jen, karena saya itu menerima raja-raja ya, itu untung pada waktu itu dapat salah satu sponsor dari salah satu perusahaan asuransi ya, sehingga
Sponsor untuk apa? Desa-desa itu saya kasih uang 1 juta pada waktu itu. Tugasnya apa? Masang janur kuning di gerbang-gerbang itu sambil menyirami jalan supaya nanti kalau dibuat pawai para raja-raja dan Anggabayanya itu ndak bleduk kabeh gitu loh. Nah, saya akan ngerangkep ke sana ke panitia langsung karena memang saya tidak membentuk panitia, hanya orang-orang percaya dengan apa yang saya sampaikan aja. Ya, orangnya tidak banyak, makanya saya kesana kemari lah. Pakaian saya sebagai seorang raja, saya taruh di kuburan. Kuburan itu di belakangnya pendopo agung. Begitu raja-raja sudah mau masuk, kira-kira kurang berapa ratus meter, saya pakai pakaian itu, Sultan Agungan itu, baru saya terima. Loh, kok saya itu dikawal 2 jawara. Juara itu 2 jagoan, yang satu dari Sunda, yang satu dari Ponorogo. Gak tahu si yang nurus siapa, yang nggak tahu. Saya nggak minta dikawal, kok saya langsung dikawal. Itu lah fotonya ada di Padepokan sana, Pak Jen. Itulah, disitulah saya dinobatkan sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Jadi seorang Raja Jawa yang mengkoordinir dan berkomunikasi kepada raja-raja seluruh Nusantara. Dan pada waktu itu tamunya dari Thailand, ada dari Malaysia juga ada mengirim, kalau nggak salah diwakili duta besar masing-masing mereka itu ya. Kalau dari Thailand langsung jabatannya apa tuh nggak tahu ya. Kalau di sini lah mungkin Temenggung atau Patih tuh nggak tahu dah. Nah, itulah asal mulanya Pak Zen. Oleh karena itu, dan ini saya tidak berhenti, terus menerus saya berkomunikasi dengan kerajaan-kerajaan lah. Kok kebetulan saya kenal dengan itu, Pak Jen sudah kenal juga Pak Dr. Sriono dari Jogja. Itu ternyata beliau itu pakar yang dipercaya mengkoordinir raja-raja historis dan permasalahannya, termasuk dana-dana amanah itu apakah dulu-dulu tuh raja itu memang punya. Lah ini kalau nggak salah dulu Pak Jen pernah pernah wawancara dengan beliau kita. Dan ini kelihatannya Pak Jen akhir-akhir ini beliau pamit, saya diajak ke Bali karena masih belum ada dana ya. Sana ya Mas Rion aja ke saya Bali dulu. Di sana itu mau ada upacara ngaben dari Denpasar ya, ngaben Raja Denpasar. Saya tidak bisa ikut.